wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra Rahman dari jurusan Sastra Inggris, Fakultas Humaniora. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi di era pandemi ini. Meski sudah 1 tahun lebih mengalami pandemi COVID-19, masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran virus COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, membuat seluruh masyarakat prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Saat ini terdapat 5 varian of concern (VOC) varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brazil, dan varian California. Suatu varian disebut VOC jika terbukti secara penelitian yang 1 atau lebih 3 efek yang dikhawatirkan, yakni mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia, baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan dari India. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidaklah mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan iman dan imun. Di negara kita, Indonesia, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahukah Anda tentang 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Protokol kesehatan 5M terdiri dari 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik sehat atau sakit, agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara di Amerika Serikat. Memperbarui pedoman terkait penggunaan masker, CDC juga mengimbau masyarakat AS harus menggunakan masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. 3. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesak-desakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan rekayasa administrasi dan teknis nyata. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian RI. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. 5. Mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada dimanapun saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah di rumah. Pentingnya vaksinasi. Ini tentang vaksinasi, pentingnya vaksinasi. Vaksinasi merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada manusia, seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia mulai awal tahun 2021 hingga saat ini. Vaksin COVID-19 tengah didistribusikan kepada masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap tepat untuk mengurangi dan memutus mata rantai penularan COVID. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok, herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Sekian dari saya, Bayu Putra Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.